Sel nomor 17 yang menolak manusia. Nama Nara tercatat sebagai tahanan pindahan. Wajahnya bersih, cantik, dengan sorot mata yang tenang. Terlalu tenang untuk tempat seperti ini. Banyak sipir menatapnya lebih lama dari seharusnya, namun tak satu pun berani berkomentar. Di berkasnya hanya ada satu catatan kecil di sudut bawah kertas. Sering terbangun di malam hari. Mengaku merasa diawasi. Ia dipindahkan ke sel nomor 17 saat senja turun. Cahaya matahari memudar, meninggalkan lorong penjara yang panjang dan sempit, seperti perut makhluk mati yang menelan siapapun yang masuk. Gaun tahanan menggantung longgar di tubuhnya. Saat pintu sel ditutup, suara besinya terdengar lebih berat dari seharusnya. Dunia Nara menyempit. Udara di dalam sel terasa lembab dan dingin. Bau karat bercampur aroma asing, bau yang bukan milik manusia. Seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni, tapi tidak pernah benar-benar kosong. Nara duduk di ranjang besi. Kasurnya tipis, namun yang membuat dadanya sesak bukan itu, melainkan perasaan ditekan, seolah dinding sel perlahan mendekat, menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Malam pertama, tidak ada suara, tidak ada penampakan, dan justru itulah yang membuatnya ketakutan. Kesunyian di sel 17 terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menahan nafas bersamanya. Saat lampu lorong dimatikan, Nara melihat bayangan jeruji di lantai bergerak sendiri, melengkung perlahan, padahal cahaya tidak berubah. Ia menahan nafas. Ketika berbaring dan memejamkan mata, suara itu muncul untuk pertama kalinya. Gesekan pelan, bukan dari pintu, bukan dari lantai, melainkan dari dinding tepat di belakang kepalanya. Seperti kuku panjang menggaruk perlahan, bukan ingin masuk, melainkan ingin keluar. Nara bangkit dan memukul dinding itu. Suara berhenti. Namun di balik keheningan itu, ia tahu satu hal pasti. Ada sesuatu yang memperhatikannya. Bisikan yang mengenal tubuh manusia. Hari-hari berlalu tanpa hitungan jelas. Jam di lorong sering mati. Lampu berkedip seperti mata yang lelah menatap terlalu lama. Waktu di sel 17 berjalan dengan kehendaknya sendiri. Nara mulai mendengar suara-suara kecil. Awalnya seperti nafas lembut di telinga, terlalu dekat untuk berasal dari luar sel. Bunyi itu tidak memiliki bahasa, namun tubuhnya merespons. Kulit merinding, jantung berdebar tanpa alasan. Setiap kali ia berpaling, tidak ada siapapun. Suatu malam, saat Nara duduk memeluk lutut, suara itu berubah. Ia menyebut namanya dengan nada yang tidak meminta izin. Nara. Suara itu datang dari segala arah, dari langit-langit, dari bawah lantai, dari dalam kepalanya sendiri. Ia menutup telinga, namun bisikan itu tetap menyentuh kulitnya, seolah merayap, mengingat lekuk tubuhnya. Sejak malam itu, tidur menjadi sesuatu yang berbahaya. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat sosok berdiri di sudut sel. Bentuknya menyerupai manusia, namun terlalu tinggi, terlalu kurus. Kulitnya seperti kain basah yang menempel di tulang.
Wajahnya cantik, namun rusak. Tidak memiliki mata, hanya rongga gelap yang terus bergerak, seolah menelan cahaya dan mengukur tubuh Nara. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya mendekat, sedikit demi sedikit, setiap malam. Dan ketika jaraknya tinggal 1 langkah, ia mulai memperlihatkan kenangan. Bukan milik Nara, melainkan ingatan para wanita yang pernah berada di sel itu. Tangisan tertahan, tubuh yang gemetar, doa yang tak pernah selesai. Di siang hari, Nara mulai berbicara sendiri. Sipir mengira ia depresi. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam tubuh Nara dipaksa menjadi wadah bagi rasa takut yang belum mati. Saat sel memilih penghuni barunya. Malam ke-47 datang tanpa peringatan. Tidak ada langkah sipir, tidak ada suara tahanan lain. Lorong sepi seperti kuburan yang lupa cara bernafas. Nara terbangun karena dingin yang menusuk tulang. Dinding sel berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Retakan muncul di lantai beton, membentuk lingkaran aneh. Dari dalamnya, bayangan hitam mengalir keluar, melilit pergelangan kaki Nara dengan lembut. Terlalu lembut. Udara menipis. Sosok tanpa mata kini berdiri tepat di depannya. Lebih nyata, lebih dekat, lebih lapar. Rongga wajahnya terbuka, dan ia berbicara. Sel ini menyukai yang cantik, dan kau mendengarkan terlalu lama. Nara mundur, punggungnya menabrak jeruji. Besi itu terasa hangat, seperti kulit. Bayangan-bayangan lain muncul. Banyak. Mereka adalah bentuk samar para wanita yang pernah berada di sini. Menunduk, diam, menyatu dengan dinding. Makhluk itu mengulurkan tangan. Kami tidak bisa pergi, tapi kau bisa tinggal untuk kami. Pintu sel menutup sendiri. Lampu lorong padam. Jeritan Nara tidak pernah keluar. Pagi harinya, sel 17 ditemukan kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Hanya satu perubahan kecil. Di sudut sel, terdengar napas perempuan yang lembut. Dan di dinding, tertulis goresan baru. Aku menjaga sekarang. Sejak itu, setiap tahanan wanita yang melewati sel nomor 17 selalu merasa merinding. Bukan karena cerita lama, melainkan karena saat lorong benar-benar sepi, terdengar bisikan lembut dari dalam sel. Cantik, jangan tidur di sini terlalu lama.